Shalom jemaat YHB, ini kasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih menghirup nafas karena Tuhan luar biasa buat kehidupan kita. Pagi hari ini kita memberi yang terbaik buat Tuhan.
bangkit dan saat ini ada di dalam kerajaan surga memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita syukur Tuhan, pagi hari ini umat-Mu berkenankan untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun saat ini Tuhan, biar tidak mematahkan semangat kami untuk tetap menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Engkau melawat umat-Mu di seluruh dunia. Engkau melawat umat-Mu saat ini. Apa yang mereka alami, Engkau mengetahuinya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami umat-Mu akan menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, pimpin jalannya ibadah saat ini. Dari awal sampai selesainya, kami serahkan kepada otoritas kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan acara ibadah pagi ini. Terima kasih Bapak, segala kuasa-kuasa roh jahat, roh pengganggu yang merintangi jalannya ibadah kami tadi dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja melawat umat-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan di mana di HP. Kita percaya walaupun kita berbeda tempat ya, tapi suasana surga juga turun ke rumah saudara masing-masing. Haleluya Yesus. Saya mau salam Pantai Kosta dahulu ya. Mari semangat di rumah kita sama-sama katakan semangat Pantai Kosta juga. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama kembali dalam ibadah raya kita. Kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Allah. Kita melihat beberapa hal kejadian-kejadian sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu yang di rumah silakan buka Alkitab. Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat peristiwa sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dalam perikop yang kita baca ini, dusta mahkamah agama. Yang pertama kita melihat di sini, siapakah itu mahkamah agama? Jadi mahkamah agama ini Bapak Ibu pemimpin tertinggi di agama Yahudi, atau lebih dikenal dengan kelompok Sanhedrin. Ada kurang lebih 71 orang. Dan mahkamah agama inilah yang berkuasa di Yahudi. Mereka juga bisa kita katakan secara pemerintahan mereka berkuasa, secara politik mereka berkuasa, secara keagamaan sudah pasti berkuasa. Berarti mahkamah agama ini orang-orang terpenting, orang-orang tertinggi baik dalam pemerintahan, secara kenegaraan dan juga secara keagamaan. Dari ayat yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu, ini kisah yang terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Mahkamah agama ini ketika mereka mendengar dari serdadu-serdadu, para penjaga-penjaga kubur Yesus. Karena dari serdadu ini mereka mendapat informasi, berita yang mengagetkan, yang membuat mereka kaget. Sebab kenapa? Ada serangan yang menghancurkan iman mereka. Ada satu tokoh yang selama ini mereka sudah bunuh dengan tipu muslihat, dan tokoh itu diberitakan bahwa sudah bangkit. Jadi berita itu Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di situ dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi yang disaksikan oleh serdadu-serdadu ini, para penjaga kubur Yesus ini, adalah kejadian yang mereka lihat. Apa yang terjadi ketika Yesus bangkit itu adalah terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga batu penutup kubur itu terguling. Dan mereka melihat kejadian itu. Dan itu yang mereka sampaikan kepada para mahkamah agama. Satu hal yang harus kita perhatikan di sini, bahwa serdadu ini mengakui, ini yang pertama. Ya, serdadu ini mengakui bahwa Yesus itu bangkit. Atau dengan kata lain, serdadu saksi pertama yang menyaksikan Yesus bangkit dari antara orang mati.
Kalau kita melihat dari sisi tugas serdadu ini Bapak Ibu, mereka ditugaskan oleh wali negeri, yaitu Pilatus, untuk menjaga kubur ini di bawah kekuasaan para pemimpin agama. Sehingga ketika terjadi peristiwa ini, para penjaga ini mereka tidak lapor kepada Pilatus, tapi mereka melapor kepada mahkamah agama. Sebab itu yang punya kedaulatan, karena mereka hanya diperintahkan. Atau dengan kata lain, serdadu ini ada di bawah kekuasaan para mahkamah agama. Mereka datang kepada mahkamah agama dan menyampaikan berita ini. Bapak Ibu, kita harus perhatikan baik-baik. Kalau berbicara soal para penjaga ini, kalau tugas mereka tidak beres Bapak Ibu, itu tidak main-main, hukumannya mati. Kalau wali negeri mendengar berita ini, yang terancam nyawanya adalah para serdadu ini. Tetapi pada waktu itu penjaga kubur ini mereka tidak pergi melapor kepada wali negeri, yaitu Pilatus, tapi mereka pergi kepada mahkamah agama. Mahkamah agama seharusnya adalah tokoh-tokoh agama yang mengerti, yang tahu tentang firman Allah, yang hidup di dalam kebenaran Allah. Tapi kita memperhatikan tokoh agama ini Bapak Ibu, hal-hal apa yang mereka lakukan ketika peristiwa ini, berita ini sampai kepada mereka. Di ayat yang ke-12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Oh, ini peristiwa yang luar biasa, dan saya melihat ini sama-sama bayar harga. Di Jumat Agung berbicara soal harga keselamatan. Saya menyampaikan juga di Paskah Minggu adalah harga keselamatan dari sisi manusia. Dan di sini juga kita melihat harga yang mereka bayar, yaitu mahkamah agama. Mereka berunding, mereka bersepakat memikirkan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka kumpulkan semua para tua-tua dan mereka sepakat. Kesepakatan mereka yaitu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu ini dalam jumlah yang besar. Para pemimpin agama yang seharusnya mereka tahu tentang kebenaran, tapi ketika kebenaran disampaikan kepada mereka dan mereka menganggap kebenaran yang baru ini bisa menghancurkan keagamaan mereka, bisa menghancurkan kepemimpinan mereka, bisa menghancurkan pengajaran mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mencoba membentengin diri, mencoba membentengin kebenaran sendiri. Dari awal tadi saya mengatakan, siapakah itu mahkamah agama? Siapakah itu tua-tua? Pemimpin-pemimpin tertinggi di Israel, baik secara politik pemerintahan dan secara keagamaan. Tapi kita mulai di sini Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang penting kita harus garis bawahi. Ketika kebenaran itu disampaikan dan mereka terancam dengan kebenaran itu, jabatan mereka terancam, ajaran mereka terancam, dan mereka mencoba membackup diri dengan berbagai cara. Yaitu di sini cara yang mereka pakai, memberikan uang sogok. Mungkin dari sisi tentara Bapak Ibu, kasih uang sogok lebih besar dari gajinya, siapa yang gak mau? Ya. Siapa yang gak mau? Dia pikir selama ini gajinya sekian, dikasih uang dalam jumlah yang besar, siapa yang gak mau? Jadi kalau berbicara soal uang sogok Bapak Ibu, bukan cuma hanya sekarang. Dulu di zaman Yesus, uang sogok sudah ada, sudah beredar di mana-mana. Biasanya yang menjogok ini Bapak Ibu bukan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang rendah, tapi para pemimpin-pemimpin ini yang memberikan uang sogok. Orang yang mengerti, orang yang pintar, orang yang berpengetahuan, orang yang punya kedudukan, justru mereka memberikan uang suap untuk membenarkan diri mereka. Ini kacau Bapak Ibu. Kacau ini. Kenapa? Saya mengatakan alasannya sederhana sekali. Karena mereka menganggap
kebenaran yang baru ini itu bisa merobohkan kebenaran mereka. Informasi yang terbaru ini bisa menghancurkan nama baik mereka. Kebangkitan Yesus ini terancam bagi mereka. Maka mereka mencoba membentengi diri mereka masing-masing. Kita melihat dalam ayat ini dosa para imam. Yang pertama adalah mereka membela agama. Atau dengan kata lain, agama menjadi alat kepentingan sendiri. Kalau seandainya agama sudah menjadi alat kepentingan sendiri, ini menghancurkan kita. Kalau jemaat GPDAP Surabaya sudah mulai membentengi diri dengan label GPDI, dengan label Gereja Yesus Harapan Pasti Surabaya, kita membentengi diri kita di dalam lingkaran organisasi seperti itu, dan kita menganggap diri kita yang lebih hebat, Bapak Ibu. Maka apapun yang datang dari luar yang mencoba mengganggu doktrin kita, bisa kita marah dan melawan orang itu. Saya mengatakan itu bukan ajaran Kristen. Apalagi kalau saya bawa dalam lingkaran diri sendiri. Hari-hari ini saya mengatakan banyak orang yang tipe mahkamah agama. Jadi orang-orang yang ada di mahkamah agama itu orang-orang anggota Sanhedrin itu, Bapak Ibu, itu dari beberapa golongan, termasuk golongan Farisi, termasuk golongan Saduki. Ini orang-orang hebat, orang-orang pinter dalam keagamaan Yahudi. Dan mereka ada di dalam kelompok itu, orang-orang yang terhormat, orang-orang ternama, terpelajar, punya jabatan yang tinggi. Saya bisa katakan bisa kita terjebak dengan kondisi seperti itu ketika kita coba membentengi diri dengan kebenaran sendiri. Coba Bapak Ibu kalau kita merenungkan contohnya, ada anggota keluarga kita yang dihina orang. Atau ada anggota keluarga kita mungkin yang sedang diganggu orang lain. Apakah kita diam saja? Tapi kalau kita punya pemahaman yang jelas, contohnya saya punya anak. Nah ketika anak saya ini di sekolah, dia salah, dia memukul temannya tanpa alasan. Karena dia anak saya, karena saya mencoba membentengin anak saya tidak mau tahu apapun itu yang terjadi. Yang penting ketika ada yang mengganggu anak saya, apapun siapapun dia saya akan lawan. Ini model mahkamah agama. Perhatikan orang tua, bapak ibu dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita punya roh mahkamah agama ini, membentengin diri kita, membentengin keluarga kita, membentengin nama baik kita. Kalau memang anak kita salah, gak perlu dibela. Anak tetap anak, diajari yang benar. Kalau anak salah, jangan dilindungi. Harus diberitahukan kebenaran. Kalau dia salah, kita sampaikan, nah kamu salah, gak boleh mukul teman. Sekalipun dia kasih alasan, loh bukan aku yang duluan, siapapun yang duluan mukul teman itu salah. Sehingga anak ini kita mengajarkan yang tepat. Sama dalam keluarga masing-masing. Kasih contoh dalam rumah tangga. Kalau Bapak Ibu punya anak mantu, ada pertengkaran, piring sendok melayang, Bapak Ibu mau memihak kepada siapa? Kalau engkau sebagai orang tua yang mengerti kebenaran, jangan engkau bentengin keluargamu dengan kebenaranmu sendiri. Kalau anakmu yang salah, jangan bentengin, jangan bela. Karena anakmu dan anak mantumu itu anakmu. Engkau tidak perlu membela satu dengan yang lain. Anggaplah sekarang anak ibu sendiri yang memang tidak salah, anak mantu yang salah. Engkau tidak bisa membela anakmu dan berkata, oh anak mantu kamu keliru, salah kamu. Tidak bisa. Jangan suka membentengin diri Bapak Ibu. Apalagi kalau saya kasih contoh lagi, dalam pandangan kita, dalam ide kita, jangan kita membentengin diri kita. Tidak semua gagasan kita bisa sesuai dengan kehendak orang lain, bisa diterima semuanya.
Ada saatnya diterima, ada saatnya tidak diterima. Dan di saat tidak diterima itu kita tidak boleh membentengin diri dan memaksa orang lain harus mengakui yang kita anut, harus mengakui pandangan kita. Tidak bisa. Nah, orang-orang Mahkamah Agama di sini Bapak Ibu, ketika memberikan uang sogok itu berarti memaksa serdadu-serdadu ini, atau dengan istilah menutup mulutnya ini supaya kebenaran tidak disampaikan. Ini hal yang paling keliru Bapak Ibu. Paling salah sekali. Apalagi memberikan uang sogok. Uang sogok itu supaya orang lain tidak bisa ngomong. Ya, halo Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ini. Apalagi dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan. Uang sogok ini saya uang pelicin supaya bisa lancar semuanya. Kalau di sini uang sogok ini uang tutup mulut. Ditutup mulut pakai uang merah itu, sehingga nggak bisa ngomong kebenaran. Tapi jemaat GBW Surabaya, jangan terima tutup mulut itu, karena itu menghancurkan engkau. Dan apalagi kalau engkau yang memberikan uang tutup mulut itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu roh Mahkamah Agama. Dalam jemaat GBW Surabaya, jauhkan roh Mahkamah Agama itu. Memaksa orang lain untuk berkata salah, memaksa orang lain untuk memutarbalikkan keadaan. Ini dosa besar Bapak Ibu. Hanya karena kepentingan sendiri kita buat orang berdosa. Yang pertama tadi, Allah membela agama atau agama dijadikan alat kepentingan sendiri. Dan hal yang kedua Bapak Ibu itu membangun benteng hidup, membangun kebenaran sendiri. Segala sesuatu harus sesuai dengan konsep kita. Ini yang harus kita pahami. Jangan paksakan kehendakmu. Terutama dalam berorganisasi. Kita bebas bermusyawarah, kita bebas mengemukakan pendapat, tapi kita tidak punya hak memaksakan kehendak kita. Tetapi kalau Mahkamah Agama memaksakan kehendak, memutarbalikkan fakta. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agama ini adalah sikap mencelakakan diri sendiri, bahkan juga mencelakakan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ini paling bahaya Bapak Ibu, renungkan baik-baik ini. Kalau Bapak Ibu yang terjerumus dalam dosa, udah tak usah ajak orang lain masuk dalam dosa. Kalau Bapak Ibu yang lompat ke neraka, jangan ajak orang lain lompat, apalagi engkau dorong orang lain masuk neraka. Kalau engkau yang serakah, jangan suruh orang ikut serakah. Jangan dosa suami, istri juga ikut. Anak-anak yang salah, ikut juga orang tua salah. Jangan seperti itu. Kalau itu sebab kata firman, kalau engkau salah, katakanlah aku salah. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mahkamah Agama, mereka tahu mereka berdosa karena mereka memutarbalikkan keadaan, tapi menyuruh orang juga berdosa. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Di Paskah ini jangan ada model seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Allah, seharusnya kita menuturi jalan yang benar kepada orang, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, menyampaikan cara-cara yang benar. Kalau kita menyampaikan cara-cara yang benar karena di luar daripada kepentingan kita. Kenapa sering saya katakan sama keluarga-keluarga muda, kalau dalam rumah tanggamu ada persoalan, jangan beritahu dulu sama orang tua. Beritahu sama saya sebagai gembala, itu tugas saya sebagai gembala. Beritahu sama saya, supaya kenapa? Saya tidak punya kepentingan. Antara suami saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya hanya satu, supaya kalian berdua menjadi keluarga yang baik, harmonis dan bahagia. Itu kepentingan saya. Dan itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan untuk membawa jemaat mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, menikmati kebenaran. Itu tugas saya sebagai gembala. Kalau saya punya kepentingan, pasti saya memihak kepada yang satu. Yang satu saya salahkan, yang satu saya angkat. Kalau saya punya kepentingan. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingat, dalam kita belajar firman Allah, kita tidak punya kepentingan di dalam, hanya satu kepentingan yang sama yang kita miliki, yaitu kepentingan memuliakan Tuhan.
Kalau seluruh jemaat pelayan Tuhan kita punya kepentingan yang sama, kita punya tujuan yang sama, tujuan hanya satu, yaitu memuliakan Dia Sang Penebus kita, memuliakan Dia Yesus yang sudah bangkit. Pasti kita sama, kita punya hati yang sama. Karena kita punya tujuan yang sama. Jalan kita berbeda, tapi titiknya itu tetap ketemu dalam satu titik, yaitu tujuan dan kepentingan Allah. Ketika kepentingan saya, kepentingan yang lain berbeda, pasti benturan satu dengan yang lain. Sama di dalam perusahaan. Kalau Bapak Ibu yang punya usaha, punya bisnis, pasti Bapak Ibu sebagai pemilik, sebagai owner dalam perusahaan itu punya rencana bagaimana perusahaan bisa maju. Kalau seluruh karyawan punya rencana, punya tujuan yang sama, bagaimana usaha bisa maju. Yang satu punya rencana, punya tujuan supaya usaha ini bisa maju. Saya bisa katakan perusahaan ini pasti maju. Sebab kenapa? Yang memikirkan maju seluruh karyawan, seluruh pegawai, dan semua orang yang ada dalam perusahaan itu. Memikirkan yang sama untuk maju. Itu yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini kita renungkan ini. Kita harus punya tujuan yang sama. Jangan punya tujuan yang lain. Jangan punya tujuan yang lain. Kita harus renungkan ini. Di renungan minggu ketiga ini, renungkan baik-baik tentang ini. Ya, renungkan baik-baik. Coba rubah. Jangan memaksakan kehendak kita. Tujuan kita belum tentu sama dengan tujuan yang lain. Dan di gereja kita, di tempat kita punya satu tujuan. Tujuan akhir kita itu, kita ingin sama seperti Yesus. Itu tujuan kita. Goal kita itu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang menyangkut tidak sesuai dengan tujuan utama kita, yaitu supaya kita sama seperti Yesus, kita harus singkirkan. Singkirkan semua hal-hal yang tidak punya tujuan yang sama. Kalau engkau melayani Tuhan dengan tujuan ini menjadi sama seperti Yesus, saya bisa katakan, kita banyak konsep, banyak perbedaan pendapat, tapi kita tetap satu dalam melayani Tuhan. Tapi para mahkamah agama, tujuan Yesus dengan tujuan mahkamah agama sangat berbeda sekali. Itu makanya mahkamah agama punya pandangan yang keliru. Haleluya. Bapak Ibu yang disitu renungkan ini. Selain memberikan uang suap kepada serdadu ini, hal yang kedua, yaitu menyuruh orang berbohong. Jadi di ayat yang sudah kita katakan tadi, di ayat yang ke-13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Loh, Bapak Ibu renungkan ini. Penjaga yang dikasih tugas menjaga, saya yakin bukan cuma 1-2 orang, bisa 5 atau 10 orang. Dan saya tidak masuk akal kalau saya katakan penjaga ini ketiduran, gak mungkin. Sebab tugas mereka menjaga, sudah pasti mereka gantian tidur. Oke, sekarang kalau kita coba mengakui apa yang disampaikan oleh mahkamah agama, sampaikanlah kepada orang banyak bahwa pada malam ketika kami ngantuk tidur, maka murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Oke, kita ikutin. Kalau seandainya seperti itu, berarti mahkamah agama untuk membuktikan murid-murid mencuri mayat Yesus, cari mayatnya. Cari mayat, masa nggak ketemu? Iya kan? Masih nggak ketemu? Kenapa nggak nyari? Ngomong di sini. Cari dulu, baru ngomong. Sudah dicuri. Ini nggak mencari, tetapi sudah berkata, sudah dicuri. Dan ini nggak mungkin Bapak Ibu, sebab di bawah penjagaan yang ketat. Sebab murid-murid tahu tugasnya. Atau serdadu ini tahu tugasnya, bahwa dia penjaga. Kalau yang dia jaga, kalau tugasnya tidak beres, sudah pasti dia hukuman mati. Tidak mungkin penjaga ini ceroboh. Tidak mungkin penjaga ini ketiduran dalam waktu yang sama. Bayangkan dosa ini Bapak Ibu. Dari awal mereka sudah memfitnah Yesus. Dari awal sudah mereka berkata-kata tidak benar tentang Yesus. Maka ketika serdadu menyampaikan kabar bahwa Yesus sudah bangkit, para mahkamah agama mencoba lagi berdosa lagi Bapak Ibu. Mencoba berkata kepada para serdadu itu, katakanlah bahwa murid-murid yang mencuri mayat Yesus.
Ini artinya mengajak orang untuk berdosa. Halo Bapak Ibu? Jangan ajak anakmu untuk berdosa. Jangan ajak suami untuk berdosa. Ya, jangan ajak orang untuk berdosa Bapak Ibu. Kadang-kadang tanpa sadar kita orang tua ini banyak berdosa kepada anak kita. Banyak berdosa. Ketika dulu saya pelayan di satu tempat Bapak Ibu. Dan orang tua ini cerita sama saya. Dia berkata, om, saya banyak pergumulan. Persoalan saya bertubi-tubi tidak pernah ada henti-hentinya. Semua tanya, apa bu? Aduh, saya dikejar-kejar sama abang tukang kredit. Saya dikejar-kejar sama penagih utang om. Loh kenapa emangnya? Ya saya pinjam uang om. Ya kalau kamu pinjam ya bayar. Ya om, kapan hari lo om? Ketika di depan itu ada yang ketuk-ketuk pintu di kaca. Loh, ini penagih utang. Nah terus gimana? Saya panggil anak saya. Nah, ngomong ya sama om itu ya. Bilang, om mamaku gak ada di rumah. Ini namanya anak kecil Bapak Ibu. Ya pergi ke depan, ya buka pintu. Ya ngomong, om, mamaku gak ada di rumah. Om, kata mamaku, mama gak ada di rumah. Saya katakan sampai ibu, bu. Ini anak ibu tahu kalau ibu berdosa. Tapi ibu sedia ngejarin. Hanya supaya ibu jangan ketahuan sama tukang utang itu. Apa salahnya ibu jujur aja, maaf pak, nggak bisa bayar, udah selesai. Jangan ajak anak berbohong, jangan marah kalau besok anaknya ibu membohongin ibu. Jangan menangis besok kalau anak ibu lebih sadis dari ibu, dia tukang bohong. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, mari renungkan ayat ini. Poin yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para mahkamah agama ini di ayat yang ke-14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Bapak Ibu, mengerikan sekali. Dosa ini kayak dosa putih, dosa manis, mulus Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini, bicara dengan dia. Kami akan berbicara dengan dia. Kata itu dipakai kata peisomen. Dari kata kerja atau kata dasar, peito. Artinya kami akan membujuk dengan cara kami. Atau kami akan meyakinkan wali negeri sehingga kamu tidak mengalami kesulitan. Atau kami akan memuaskan hati wali negeri. Atau kami akan mendamaikan dengan wali negeri sehingga kamu tidak memperoleh masalah apa-apa. Oh Bapak Ibu, poin ketiga ini yang dilakukan oleh para mahkamah agama ini kepada serdadu ini, yaitu mereka mencoba mengadakan pembicaraan bisa dikatakan bilateral tingkat tinggi, ya. Tapi dengan unsur pembohongan semuanya. Alias kong kaling kong. Saya bisa yakin kalau seandainya begini, kami akan meyakinkan wali negeri, kami akan menghasut wali negeri, kami akan mendamaikan wali negeri sehingga tidak mencelakakan kamu. Sudah pasti main apa lagi kalau bukan uang. Memang uang bisa berkuasa dalam hal itu. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Uang betul akar segala kejahatan bagi orang yang salah mempergunakannya. Tetapi bagi Maria Magdalena, dia bayar harga, dia pakai uangnya untuk memuliakan Tuhan. Sama dengan jemaat di Habis Surabaya, sudah mulai belajar untuk berbagi kepada para hamba-hamba Tuhan. Dia pakai uangnya yang dia miliki bukan untuk mengelabui kejahatan, bukan untuk memutarbalikkan fakta. Maria Magdalena dan Maria dengan ibu-ibu yang lain, mereka pakai keuangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan.
Sama juga dengan mahkamah agama. Mereka berani bayar harga yang mahal, bayar dengan nilai tinggi kepada serdadu-serdadu, bahkan kepada wali negeri, hanya untuk mendamaikan supaya tidak muncul masalah baru. Berani bayar dengan uang. Wah, ini betul dunia kalau begini edan bener. Harusnya pemimpin agama itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Justru para pemimpin itulah yang membohongi dirinya, membohongi orang lain, bahkan melakukan segala sesuatu hanya untuk memuluskan keinginan mereka semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau sudah mulai pemimpin seperti ini? Saya sebagai gembala mencoba melihat ke dalam diri. Jangan-jangan saya bisa terjebak dengan roh mahkamah agama ini. Saya bisa katakan salah satu contoh Bapak Ibu. Saya pernah ditawarin seorang untuk menikahkan saudaranya. Saya menyampaikan ini. Kalau saya melihat secara dunia, siapa yang gak mau? Saya ditelepon dan kami ketemu di restoran. Pak Pendeta Tony, tolong nikahkan adik saya dari Jakarta. Yang penting Pak Tony, ini adik saya punya mobil banyak. Ini satu mobilnya saya bawa. Nanti bawa ke rumah itu Pak Tony. Mobil Innova itu bawa ke rumah nanti Pak Tony. Kalau Pak Tony sudah nikahkan adik saya, dia punya mobil banyak. Udah, bawa satu mobilnya gak apa-apa lah sebagai ucapan syukur. Saya sudah mulai curiga. Masa menikahkan saja harus kasih mobil? Ada apa ini? Kalau cuma lihat mobilnya lupa diri, pendeta ditanggalkan dulu, mobilnya dipek dulu. Saya pikir mati, tolong ya. Itu adikmu gimana keadaannya? Oh, kalau adik saya sih dulu pernah menikah Pak Gembala, tapi kan istrinya itu jahat. Nah terus sudah cerai tapi baru ketemu calon istri baik sekali. Oh, puji Tuhan. Saya bilang cari pendeta lain ya, saya nggak bisa. Loh, siapa yang nggak gelap matanya lihat mobil Innova lagi, warna putih lagi Bapak. Saya waduh ini kapan saya bisa dapatkan begini? Kalau hanya sesaat, iya Pak, mari Pak. Malah dikatakan, Pak Tony jangan di gereja nanti Pak Tony. Kita di hotel saja Pak Tony. Tidak banyak orang yang tahu Pak Tony. Iya, gak ada orang yang tahu. Jemaat GPDP Surabaya gak ada yang tahu. Hanya saya sendiri yang tahu. Saya tidak undang majelis, saya tidak undang jemaat bersama-sama dengan saya supaya tidak tahu. Karena tujuan saya adalah mobil. Tapi saya masuk ke neraka untuk apa Bapak? Saya pernah katakan tidak, mohon maaf. Saya tidak akan menikahkan orang yang sudah pernah menikah. Bapak Ibu, jangan muluskan segala sesuatu hanya karena kepentingan sendiri. Jangan muluskan segala sesuatu dengan keuangan yang engkau miliki. Tapi kalau engkau punya uang, pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Pakai untuk menolong orang lain. Saya katakan kemarin minggu, kalau engkau investasi hartamu, investasi waktumu, pikiranmu, skillmu untuk melayani Tuhan, maka engkau akan kaya di surga. Kekayaan di dunia engkau nikmati 70 tahun, 80 tahun. Habis itu kekayaan di surga yang kita nikmati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini bagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang mendengar khotbah saya, apakah engkau memiliki roh mager? Sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Allah. Hanya untuk membentengi diri sendiri, engkau rela berkorban dengan keuangan. Mencoba menutup mulut orang, memutarbalikkan kebenaran, menyuruh orang berdosa. Saat ini waktunya kita untuk bertobat. Jangan kita hidup seperti itu lagi, supaya kita bisa hidup berkenan di hadirat Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini saja renungan firman Tuhan yang bisa sampaikan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan iman kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Dalam dunia yang sedang kami lalui ini, banyak tawaran yang menggiurkan kami, yang memberi kami kesenangan sesaat, tetapi sebenarnya hanya untuk menghancurkan kami. Banyak juga
kehidupan kami yang seringkali memiliki roh seperti mahkamah agama, untuk membentengi diri kami sendiri, membentengi keluarga kami sendiri dengan kebenaran kami sendiri. Sehingga ketika ada orang lain yang mencoba menghancurkan tembok benteng itu, kami melawan dengan berbagai cara, kami melawan dengan berbagai tipu muslihat, mungkin dengan keuangan kami, mungkin dengan harta kami, mungkin karena kedudukan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami berkata hanya kebenaran Kristus saja yang akan kami tinggikan. Hanya Yesus saja yang kami agungkan. Tujuan hidup kami di dunia ini, kami mau sama seperti Yesus. Tolong kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, supaya kami punya tujuan yang sama. Kami mau sama seperti Yesus. Haleluya. Tolong kami, pegang tangan kami dalam dunia yang fana ini, supaya kami tidak tergelincir dan jatuh dalam dosa Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau berkati studi pendidikan mereka, bahkan segala pergumulan mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memimpin kita mulai malam ini sampai Yesus datang menjemput kita kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa, hari ini kembali kami dari seksi Humas Gereja akan menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan gereja mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 April 2020. Yang pertama nanti pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 pada pukul 10 pagi kita akan ikuti untuk ada kegiatan Paskah untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu nanti jam 10 kita akan adakan ibadah Paskah. Ibadah tentunya akan masih diadakan secara online. Sedangkan kegiatan selanjutnya seperti biasa, hari Senin ada doa pembangunan yang diadakan pukul 18.30, dan selanjutnya adalah hari Selasa ibadah raya yang juga akan nanti tetap diadakan di rumah secara online. Untuk kegiatan paduan suara dalam hal ini untuk sementara dialihkan menjadi ibadah doa yang diadakan di rumah jam 7 malam. Bapak Ibu, dan selanjutnya pada hari Kamis ada kebaktian wadah kaum pria, dan Jumatnya adalah wadah kebaktian kaum ibu. Tetap diadakan, sekali lagi tetap diadakan, namun diadakan di rumah. Untuk firman Tuhan nanti dari tim akan mengirim ke WA di grup wadah-wadah yang ada. Selanjutnya untuk hari Sabtu, ibadah kaum muda dilaksanakan setengah 7 malam melalui Instagram. Dan Bapak Ibu, selanjutnya ibadah raya tetap akan dilaksanakan di rumah. Nanti ibadah raya akan dilaksanakan pada tanggal 26 April jam setengah 8 pagi. Ini adalah beberapa kegiatan satu minggu di tanggal 19 sampai tanggal 26 April. Sedangkan beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kegiatan sosial pembagian sembako telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April, dan sembako ini telah dibagikan kepada beberapa hamba Tuhan dan jemaat. Yang pertama dan selanjutnya Bapak Ibu untuk kegiatan kolekta, ya mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum jelas. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu akan memberikan persepuluhan, maka Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening Bapak Gembala, nomornya di 25817900181, tabungannya BCA, ya nanti bisa di bawah Bapak Ibu ini nanti bisa dilihat. Dan apabila Bapak Ibu mau berkenan menyerahkan sendiri, monggo langsung ke Bapak Gembala. Sedangkan untuk persembahan dan
pembangunan, Bapak Ibu dari gereja sudah menyiapkan ada 4 tempatnya, yang ini nanti Bapak Ibu ketika mungkin Bapak Ibu lewat di gereja, Bapak Ibu bisa mempersembahkan. Ini adalah persembahan dana pembangunan. Ya, kami akan siapkan kotak ini dana pembangunan, dan selanjutnya ini adalah kolektor. Nanti langsung aja, ini untuk kolektor, Bapak Ibu bisa masukkan ini ketika Bapak Ibu ada waktu mampir ke gereja, monggo. Dan ini adalah misalnya Bapak Ibu tidak transfer, tetapi Bapak Ibu tergerak, sekalian nanti untuk persembahan persepuluhan tak masukkan sekali, monggo. Ini adalah kami siapkan dari panitia, dari bendahara sudah menyiapkan kotak untuk perpuluhan. Dan ada satu lagi Bapak Ibu jangan kita lupakan, untuk kita memberikan dana kita untuk diakonia, ya. Ini adalah kotak diakonia. Bapak Ibu bisa masukkan dana-dana tersebut ke kotak masing-masing, dan nanti bendahara setiap 3 hari sekali akan mengunjungi kotak-kotak ini. Amankah? Oh, aman, ya. Kami akan membuat kunci khusus, dan kunci ini yang memegang adalah bendahara. Jadi aman Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba untuk mampir ke gereja, karena memang persembahan ini adalah untuk operasional kegiatan kita. Ini adalah beberapa kegiatan yang kita akan kerjakan, dan tidak lupa Bapak Ibu bahwa jangan lupa ya, doa berantai setiap hari sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu. Ada yang jam 2 pagi, ada yang jam 3 pagi, monggo ambil doa untuk doa rantai. Kita bersama-sama bersatu, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, doa itu besar kuasanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, apabila ada sesuatu yang kurang dipahami, Bapak Ibu langsung bisa menghubungi kami, Humas Gereja, ya. Saya Bu Susana maupun nanti Mas Yusuf atau Mas Budi, Mas Hendra, bisa Bapak Ibu hubungi apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Demikian Bapak Ibu pengumuman dari gereja, dan kami tetap berharap Bapak Ibu tetap semangat, tetap melayani. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.